tahun lalu. Nama saya Ido dan sebelum ini, saya tidak memiliki pengalaman berkemah apapun. Saya benar-benar ingin masuk ke dalamnya, dan satu-satunya cara untuk masuk ke dalamnya adalah keluar dan melakukan tetapi. Jadi ini adalah perjalanan berkemah pertamaku. Saya memilih perkemahan 2 jam dari kota saya. Itu adalah salah satu yang sepertinya tidak akan terlalu ramai, tetapi juga saya tidak akan sepenuhnya sendirian, yang saya pikir akan ideal untuk pertama kalinya. Saya berkendara ke sana dan tiba di ujung jalan, sekitar tengah hari. Kemudian mendaki selama beberapa jam lagi, sebelum sampai ke perkemahan. Ada beberapa bangku bergaya taman, dan beberapa panggangan barbeque yang dipasang di tanah di sekitar situs. Beberapa jalur pendek berpisah dan pergi ke tempat perkemahan yang lebih kecil, di mana beberapa orang lain mendirikan tenda. Saya menyusuri salah satu jalur ini dan meletakkan barang-barang saya, lalu menghabiskan 1 jam berikutnya untuk menyiapkan tenda saya dengan benar dan memastikan semuanya bekerja dengan baik. Saat itu, beberapa orang berada di area tengah, menggunakan panggangan dan mengobrol. Saya bukan orang yang super sosial, jadi aku tak merasa nyaman memasukkan diriku ke dalam grup. Tapi setengah jam kemudian, seorang pria berjalan ke tempat saya didirikan dan mengajakku untuk bergaul dengan mereka. Itu adalah sikap yang baik dan dia tampak cukup keren. Jadi aku pergi dengan itu. Saya mengikutinya dan bertemu dengan beberapa yang lain. Berkemah di sini semuanya keren. Jadi saya berkeliaran selama 1 jam lagi, tapi setelah itu, beberapa orang berpisah. Saya mengucapkan selamat malam kepada semua orang. Ke tenda saya juga. Itu mungkin sekitar 7. Jadi hanya 1 jam tersisa dari sinar matahari ketika Teji, pria dari sebelumnya, datang berjalan kembali ke tenda saya. Untuk referensi, dia seusia saya, seperti pertengahan hingga akhir 20-an. Ketika dia datang, dia bertanya, apakah saya pernah ke daerah ini sebelumnya? Saya bilang tidak dan kemudian dia bertanya, apakah saya tahu tentang danau yang ada di dekatnya? Saya bilang tidak lagi, dan dia segera mulai memberitahu saya tentang kaki tersembunyi yang menakjubkan ini, yang tidak diketahui siapapun. Dan bagaimana itu adalah tempat yang sangat keren, dan bahwa dia akan menuju ke sana jika saya ingin ikut. Lagi-lagi itu tampak seperti sikap ramah dan jujur. Saya sangat tertarik. Saya melemparkan barang-barang saya kembali ke tenda saya dan meninggalkan semuanya di sana, lalu mengikutinya. Dia bilang itu adalah menit berjalan kaki melalui hutan, jadi kita pasti punya cukup waktu sebelum matahari terbenam. Dari perkemahan, kami mengikuti jalan setapak yang sangat tipis ini melalui pepohonan. Itu bukan jejak yang ditentukan sama sekali, tapi sepertinya setidaknya ada, telah digunakan beberapa kali sebelumnya. 10 menit berlalu, dan tidak ada danau yang terlihat. PJ juga menjadi sangat pendiam. Sebelumnya dia sangat banyak bicara dan karismatik. Dan sekarang dia tiba-tiba memberikan tanggapan 1 kata. Dia juga terus melihat matahari terbenam. Dan sementara dia bisa saja mencoba memastikan kita punya waktu, sesuatu dalam diriku merasa seperti dia melakukan yang sebaliknya. Seperti sedang menunggu matahari terbenam. Setelah 20 menit berjalan kaki, aku mulai membuat jaran di antara kita. Saya tidak begitu yakin lagi tentang apa ini. Tapi aku bisa merasakan adrenalinku meningkat. Jadi saya kira tubuh saya tahu. Matahari baru saja bersinar. Deretan cahaya tipis menembus pepohonan. Dan rasanya hutan itu begitu sunyi. Tiba-tiba, ketika saya pikir saya punya kesempatan, aku berbalik dan mencoba diam-diam berlari kembali ke arah kami datang. Tapi dia segera memperhatikan. Dia memanggil sekali dengan nada yang lebih baik.
seolah masih berkarakter sebagai temanku. Tapi kemudian dia dengan teriakan frustrasi saat aku bisa mendengarnya berlari di belakangku. Mungkin ada 1 menit penuh dia berteriak dan mengejarku melewati hutan, sebelum aku bisa mendengar langkahnya melambat. Lalu aku mendengar dentuman logam keras tepat di belakangku. Aku melihat ke belakang untuk sepersekian detik, melihat apa yang tampak seperti pisau yang memantul dari pohon, beberapa meter dari saya. Saya kira itu adalah upaya terakhirnya untuk menghentikan saya. Setelah itu aku kehilangan dia. Aku kembali ke yang lain dan mencoba memberitahu mereka apa yang terjadi. Salah satu dari mereka memanggil polisi untukku. TJ atau siapapun dia tidak pernah kembali. Sebenarnya semua orang bilang dia sudah berada di perkemahan ketika mereka sampai di sana, dan setelah sedikit melihat, dia bahkan tidak punya tenda dimanapun. Dia mungkin menargetkanku karena aku sendirian, dan dia tahu saya tidak banyak mendaki atau pengalaman berkemah. Untungnya, saya tidak perlu mencari tahu apa yang dia inginkan untuk malam itu sekalipun, karena jika saya punya, saya mungkin tidak akan berada di sini. Montana tahun lalu. Saya memiliki camping tempat saya tinggal, dipasang di belakang truk saya. Jadi saya biasanya parkir di perkemahan, atau dimanapun ada tanah publik. Ini adalah salah satu hari terakhirku. Lantas, Saya harus mulai kembali dari arah saya datang. sayangnya, saya mengalami sedikit masalah dengan truk saya dan hari butuh sebagian besar hari untuk memperbaikinya. Jadi pada saat matahari terbenam, saya hampir tidak membuat kemajuan apapun di drive saya. Saya mendapat kopi dari pom bensin dan memutuskan untuk pergi setidaknya selama 2 jam lagi. Kemudian temukan tempat untuk berkemah di malam hari. Selama sedikit berikutnya yang saya kendarai, jalan dibersihkan dan cukup banyak untuk diriku sendiri. Saya menggunakan aplikasi untuk menemukan tempat terdekat saya dan bisa menemukan tempat yang tidak jauh dari jalan di tanah publik. Ketika saya sampai di belokan itu tipis, jalan tanah yang pergi sekitar 1/4 mil ke dalam hutan. Pada akhirnya ada lingkaran rumput kecil, dikelilingi oleh hutan dan tidak ada yang lain. Itu kosong dari perkemah lain. Saya parkir di ujung lingkaran, menghadap pintu keluar, kemudian berjalan ke camping dan masuk. Saya pikir itu mungkin 11 atau 12 saat itu, dan aku baru saja akan tertidur. Segera setelah saya berbaring. Hanya 1 menit atau lebih kemudian, seberkas cahaya bersinar melalui tepi layar privasi yang saya miliki di Windows saya. Saya duduk dan mengangkat sudut secukupnya, jadi saya bisa melihat keluar jendela. Lampu depan orang lain turun ke jalan. Saat mereka semakin dekat dan sampai ke ujung jalan, mereka melambat hingga berhenti. Sepertinya mereka melihatku, dan mungkin tidak ingin berkemah di tempat yang sama. Tapi bukannya berbalik. Mereka hanya tinggal di sana di ujung jalan. Saya dapat melihat bahwa itu adalah sebuah terlihat cukup tua dengan karat di seluruh bumper depan. Tapi lampu depannya terlalu terang untuk dilihat banyak apapun. Karena mereka masih di jalan menuju. Truk mereka menghadap langsung ke arahku dan memblokir seluruh jalan keluar. Sesuatu tentang ini terasa aneh. Itu hanya firasat, saya kira, tetapi setelah beberapa menit mereka duduk di sana. Saya tahu saya tidak akan bisa tidur di sini.
Aku melipat tempat tidurku dan bangun. Sebelum saya bisa meninggalkan Kempin dan masuk ke truk saya, meskipun salah satu pintu mereka terbuka. Aku melihat kembali keluar jendela. Mereka telah mematikan lampu depan mereka, dan dua pria berdiri di luar dalam kegelapan. Mereka mulai berjalan menuju kemping saya, dan saya hanya bisa melihat garis besarnya dari sesuatu di tangan mereka. Aku menutupi jendela lagi, dan mendengarkan langkah kaki mereka mendekat. Mereka mencoba untuk diam. Dengan hati-hati berjalan di sekitar truk saya, hingga mereka berdua tiba-tiba berhenti. Sepertinya mereka tiba-tiba tahu entah bagaimana aku sudah bangun. "Hei, bisakah kamu membantu kami? Kami hanya membutuhkan beberapa arah. Bisakah kamu membuka?" Saya ketakutan sekarang, dan dari suara mereka. Saya pikir mereka mabuk atau sesuatu, jadi saya tidak tahu kemampuan mereka. Aku menyelinap melihat keluar salah satu jendela, dan bisa melihat salah satu dari mereka tepat di truk saya, memegang jenis linggis, palu godam atau sejenisnya, yang menegaskan niat buruk mereka. Tapi aku masih tidak punya cara untuk tanpa keluar dari kemping saya dan masuk ke truk saya. Salah satu dari mereka berjalan ke pintu, menggores sesuatu dan menekannya. Pasti mencoba untuk membukanya. Entah kenapa aku masih berusaha diam. Seolah-olah mereka tidak tahu aku ada di dalam. Tapi aku meletakkan kakiku ke pintu, mencoba menahannya di tempatnya. Lalu benar-benar entah dari mana ada suara tembakan. Bukan dari laki-laki sekalipun, itu dari jauh di hutan yang mengelilingi daerah itu. Kedua pria itu berhenti sejenak, kemudian berlari kembali ke truk mereka. Dalam waktu 30 detik mereka pergi. Saya masih tidak tahu apa itu. Tapi aku tahu jika aku akan pergi, sekarang adalah kesempatan terbaikku. Saya melarikan diri dari kempin dan langsung ke truk. Saya melirik sekilas saat saya memulainya, tapi tidak melihat siapapun di hutan yang telah menembakkan senjata mereka. Saya berkendara di jalan setapak dan ke jalan utama. Berhenti 1 jam kemudian di halte truk yang relatif sibuk. Apa yang sebenarnya terjadi di sana adalah untuk diperdebatkan. Jujur saya pikir itu dengan suatu keajaiban. Seorang pemburu atau seseorang yang berkemar telah dekat dan melihat apa yang terjadi. Jadi mereka melepaskan tembakan peringatan untuk menyelamatkan saya, mengingat betapa jauhnya aku. Itu sangat tidak mungkin, sehingga saya tidak bisa mengatakan dengan pasti. Itu benar-benar satu-satunya hal yang bisa saya pikirkan. Jika bukan karena itu, truk dan kemping saya mungkin akan terdaftar secara anonim di Craigslist sekarang juga, dan saya mungkin tidak akan pernah terlihat lagi. Menghabiskan beberapa hari backpacking melalui Taman Nasional. Saya sudah sekitar 20 mil dari jalan terdekat. Dan selama 2 hari pertama, saya tidak bertemu dengan satu orang pun. Itu adalah awal musim gugur, jadi cuacanya sedikit lebih dingin daripada kebanyakan orang akan baik-baik saja dengan. Tapi saya memiliki semua peralatan yang diperlukan. Pokoknya di pagi hari, saya bangun dan membuat kopi cepat di atas kompor saku saya. Kemudian menuju ke perkemahan berikutnya. Itu 6 mil keluar. Yang di pegunungan adalah pendakian yang cukup jauh. 4 jam dalam perjalanan ini, tiba-tiba aku mendengar langkah kaki di depanku. Saya mendongak dan melihat seorang pria berjalan di sepanjang jalan ke arah yang berlawanan seperti saya.
Saya tidak benar-benar berharap untuk melihat siapapun, tapi aku tersenyum dan mengangguk saat dia lewat. Tapi aku melihat sesuatu yang sangat aneh. Dia tidak punya ransel, tidak ada botol air. Secara harfiah tidak ada. Dia hanya memakai kaos lengan panjang dan beberapa celana hiking tua. Aku bahkan berbalik untuk melihatnya lagi, karena aku sangat bingung. Ketika saya melakukannya, dia kebetulan juga melirikku kembali. Jadi untuk menjaga hal-hal dari menjadi aneh, aku hanya berbalik dan terus berjalan. Setelah mendapatkan jarak, aku agak melupakannya. Saya pikir saya datang dengan beberapa bahwa dia memiliki tempat perkemahan di dekatnya dan baru saja akan jalan-jalan. Tetapi saya juga tahu bahwa tidak ada kamp yang didirikan ada di dekat sana. Apapun masalahnya, saya tidak merasa itu layak untuk dipikirkan terlalu banyak. Beberapa jam berikutnya sulit. Tapi akhirnya saya berhasil sampai ke perkemahan saya. Itu kosong. Dengan hanya satu tempat kecil untuk tenda saya untuk melanjutkan. Itu tidak sehebat yang saya harapkan. Pemandangannya seharusnya jauh lebih baik. Tapi dari perkemahan yang sebenarnya, benar-benar tidak ada pemandangan sama sekali. Itu agak tertutup oleh semua pohon. Seluruh perkemahan benar-benar hanya terasa seperti berada di tengah hutan daripada di puncak gunung. Saya benar-benar kelelahan dan langsung mendirikan tenda dan kemudian bersantai sambil melihat matahari terbenam. Saat aku duduk di sana, saya secara acak mendengar suara seretan di belakang saya. Aku berbalik dan benar-benar tercengang untuk melihat pria yang sama yang kutemui sebelumnya. Dia masih tidak punya ransel atau apapun. Tetapi yang lebih membingungkan adalah mengapa dia berada di perkemahan ini. Dia berjalan ke arah yang berlawanan. Ketika saya terakhir melihatnya dan agar dia sampai di sini sekarang, dia pasti berbalik segera setelah bertemu denganku. Saat dia berjalan ke perkemahan, dia tidak menatapku. Seperti dia sengaja berpura-pura bahwa aku tidak ada di sana atau dia tidak bisa melihatku. Dia pergi ke sisi lain. Dari area kecil itu, kami masuk dan dia duduk. Tidak ada tenda, tidak ada kantong tidur. Tidak ada apa hanya duduk di tanah dan melihat ke hutan. Dia hanya 15 kaki atau lebih dariku, tapi dengan dia berpaling, saya bisa melihat dia dengan lebih baik. Pria itu tampak seperti berusia akhir 30-an dan memiliki janggut pendek berantakan dengan rambut coklat pendek. Aku hanya bisa merasa sangat gelisah. Tidak ada tentang ini yang alami. Dan saat matahari terus terbenam, itu hanya membuatku merasa semakin tidak aman. Siapa orang ini dan apa yang dia lakukan? 25 mil di hutan, tanpa tempat tinggal, atau makanan, atau air. Sekitar 30 menit berlalu dan dia masih tidak bergerak. Saya memutuskan meskipun bahwa saya tidak bisa tinggal di sana. Saya tidak punya tempat lain untuk benar-benar saya pikir saya hanya harus menemukan beberapa tempat dan pastikan dia tidak mengikutiku. Saya mulai menurunkan tenda saya dan berkemas. Dan baru saat itulah, pria itu menatapku. Dan begitu dia mati, dia tidak pernah berpaling. Setiap kali aku menatapnya, dia menatap tepat ke arahku. Setelah saya menyimpan semuanya di ransel saya melihat di sudut mata saya bahwa pria itu berdiri. Saya mulai berjalan secepat yang saya bisa, mendengar langkah kakinya mengikuti dari belakangku. Aku mencengkeram pisau kecilku erat-erat di tanganku. Tidak yakin apa yang akan terjadi.
Setelah 1 menit saya melihat ke belakang beberapa kali. Melihatnya masih mengikuti, tapi semakin menjauh. Maka saya mengambil risiko. Aku membelok dari jalan setapak dan masuk ke hutan. Itu gelap gulita sekarang. Jadi saya berharap dia tidak melihat saya dan kami terus berjalan. Begitu saya mungkin 20 kaki ke dalam hutan, aku mencondongkan tubuh ke belakang pohon dan menunggu. 30 detik kemudian, langkah kakinya menuruni jalan setapak. Tapi saat dia akan lewat, dia kelaparan. Aku memperhatikan sosoknya dalam kegelapan, melihat-lihat. Seolah dia tahu aku tidak di jalan lagi. Lalu dia mulai berteriak. Dia berusaha terdengar ramah juga, yang membuatnya semakin mengganggu. Setelah 2 menit meskipun dia berhenti berteriak, tapi bukannya kembali ke perkemahan. Dia berjalan langsung ke hutan. Di sisi lain jalan setapak, sosoknya menghilang di hutan terdiam. Saya pasti telah menunggu di sana selama lebih dari Sebelum 1 jam. akhirnya Bangun dan kembali. Saya memaksa tubuh saya untuk mendorong dan lewati perkemahan berikutnya hanya untuk amannya. Ketika saya kembali ke kota, saya memasukkan laporan ke kantor polisi setempat. Mereka tidak pernah menindaklanjuti dengan saya. Saya tidak tahu apakah pria itu tinggal di luar sana atau mencoba merampok atau menculik orang, atau bahkan mungkin keduanya. Tapi aku beruntung bisa lolos saat aku melakukannya.